Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mosek Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang mulia, bersama kita telah hadir narasumber Bapak Dr. Andes Haji May Yusri MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Dan insya Allah materi kita pada sore ini adalah kiprah pesantren dalam membangun umat. Untuk itu kita ke pemateri. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Kembali kita menyampaikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan ini 1442 Hijriah. 1441 sudah kita tinggalkan dan mudah-mudahan nanti akan bertemu kita di yaumil akhir penuh dengan amal ibadah. Amin. Itu menjadi tolak ukur bagi kita hari ini 1442 harus lebih besar lagi bungkusan amal ibadah kita itu. Makanya untuk inilah yang barangkali perlu kita kaji dan kita dalami dalam diri kita sesuai dengan tema atau judul yang diberikan kepada kami, yaitu kiprah pesantren dalam membangun umat. Terutama yang menjadi fokus kita hari ini adalah para muslimin wal muslimat, umat Islam yang ada, yang betul-betul sudah memberi kontribusi yang luar biasa dalam merebut kemerdekaan, mendirikan negara, mengisi pembangunan dalam negara. Sejak Ini awal itu, kan? tidak bisa dipungkiri yang pertama dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Itu luar biasa. Yang kenapa? Karena dicontohkan. Karena kita setelah memuji Allah tentu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri teladan kepada kita, yang mudah-mudahan kehadiran beliau sebagai pemberi contoh teladan bagi kita umat Islam, tentu dengan ayat yang pertama turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh teladan kepada kita untuk membaca suasana, keadaan, zaman, situasi. Sehingga kiprah pondok pesantren di dalam membangun umat ini sebagai lembaga pendidikan yang dalam sejarah sudah membuktikan bahwa pondok pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua, lebih-lebih di tempat kita di Nusantara ini, di Indonesia ini. Hari ini Indonesia, dulu Nusantara. Jadi lembaga pendidikan ini, pondok pesantren ini sudah memberikan warna, dorongan, motivasi, kontribusi yang luar biasa meraih cita-cita dulu ketika dijajah oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini adalah ingin merebut kemerdekaan dengan berpedoman kepada satu pola, yaitu teori dalam Islam itu kal jasadil wahid, ibarat tubuh yang satu. Semua kerajaan-kerajaan itu berdiskusi. Semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu menyamakan persepsi bagaimana sih sistem dan teknis agar partisipasi kita hamba Allah, umat Muhammad ingin merdeka dari jajahan. Lama zamannya, 350 tahun, 3,5 abad. Itu kita dijajah oleh Belanda dengan sistem, alasan namanya Belanda itu dengan teknis, awalnya berdagang, berkawan. Setelah itu nggak bisa jadi lagi kawan, jadi lawan pun jadi. Yang penting penghasilan yang mereka peroleh dibawa ke negerinya. Itulah yang barangkali perlu kita perhatikan, perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda hari ini, agar jangan lupa sejarah. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa sejarah sudah membuktikan, tidak bisa dipungkiri dunia, pendidikan maupun sosial kemasyarakatan itu dari pondok pesantren itu telah banyak lahir tokoh-tokoh besar.
yang dapat berpikir dan berbuat serta membangun umat di negara kesatuan Republik Indonesia kita pada hari ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan bermacam suku-suku, bahkan bermacam agama yang ada, kita bersatu dalam satu wadah yang luar biasa, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini suatu hal yang sangat-sangat penting. Ya. Dulu cerita tadi, para pahlawan kemerdekaan itu merebut, melawan penjajah, memutuskan hubungan komunikasi, memutuskan perdagangan, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan perjuangan itu, dengan fisabilillah, dengan jihadnya, merebut kemerdekaan. Alhamdulillah berhasil. Yang tepatnya 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa di belakang itu? Para ulama. Di belakang itu siapa? Para syuhada. Latar belakang para syuhada mana? Dengan kekuatan agamanya, imannya, dan kekuatan fisiknya, kekuatan bersatunya. Sehingga dulu itu selalu disampaikan oleh orang-orang tua kita, bersatu teguh, bercerai runtuh. Jadi beberapa kali itu upaya-upaya melawan penjajah itu gagal. Tapi disatukan lagi dengan Kal Jasadil Wahid, tidak membedakan antara Sabang dan Merauke lah dalam istilah kita hari ini. Meskipun Belanda digunakan satu kekuatan untuk melemahkan kekuatan Muslim, itu divide ex impera, dipecahkan. Dia nggak boleh akur dengan Aceh Besar, Aceh Besar nggak boleh akur dengan orang Melabuh, Melabuh nggak boleh berkata dengan Aceh Selatan, Aceh Selatan nggak boleh akur dengan Aceh Utara. Itu divide ex impera. Tapi dengan semangat ini dikembalikan lagi, lebih-lebih dalam bulan-bulan suci Ramadan. Itu akan ada pertukaran informasi, ya, akan ada pertukaran imam yang ada di Aceh Selatan bawa ke Aceh Utara, imam Aceh Utara bawa ke Melabuh, ditukar-tukar. Jadi di samping bukan hanya sekedar imam, membangun silaturahmi kekuatan. Ini suatu hal yang perlu kita apresiasi. Jangan hari ini kita membeda-bedakan, ya, Bapak dari Aceh Selatan, saya Aceh Utara, tidak ada itu, ya. Bapak dari Papua, saya dari Aceh, tidak ada itu. Yang ada adalah Bapak, saya, saudara, semua kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah bulan pengendali hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu memang berkeinginan. Saya aja ingin jadi presiden, Bapak mungkin jadi menteri agama, semua kita ini ada keinginan-keinginan tersendiri. Tapi silakan, tapi ada cara, ada metode, ada sistem, ada ketentuan, ada regulasi. Paling tidak kita nobatkan diri kita sebagai pendukung yang sudah ada. Pendukung apa? Pendukung presiden, pendukung para menteri, pendukung khusus misalnya di Kementerian Agama kita khusus menteri agama. Apa yang dikonsepkan, apa yang diresepkan, apa yang ingin direalisasikan, kita dukung sepenuhnya. Yang salah satunya hari ini, ya, kondisi hari ini ditargetkan oleh Bapak Menteri Agama yang kita cintai dan kita muliakan, bagaimana caranya agar para pondok pesantren itu mandiri. Sejarah tadi sudah menunjukkan bahwa beradaan pondok pesantren itu merupakan pionir-pionir utama dalam merebut kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka, bersatu lagi, susun kekuatan lagi. Kalau itu sudah ada, lalu di sini di Aceh misalnya ada HUDA, Himpunan Ulama Dayak, ya. Kemudian kita di sana ada PD Pontren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itu di pusat ada direktur, ya. Di daerah di bawah kantor wilayah ada bidang. Itu yang menangani apa? Menangani, menyamakan persepsi agar keberadaan pondok pesantren dan para santrinya itu ada dalam kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, untuk apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ya. Jadi suatu hal yang perlu kita resepkan dalam diri kita dan kader-kader muda kita, bagaimana kita harus menegakkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, itu walau keadaannya pahit, ya. Al-Islamu kal jasadil wahid. Bersatu kita. Selama ini banyak barangkali kita baca di media, di medsos, di mana-mana ada yang betul, ada yang nggak betul. Tapi kebanyakan dalam teori itu kadang-kadang nggak betul. Makanya kita perlu filter, ya. Perlu kita mensortir, perlu kita meneliti apa sih informasi yang harus kita terapkan. Baik, Pak. Nah, terkait memang
semua pemirsa mungkin sudah tahu juga Pak, Ya. bagaimana peran atau kontribusi dari pondok pesantren ya terkait dengan ulamanya dan santri-santrinya dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sudah jelas Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga Pak untuk dalam kekinian lah. Ya. Contoh peran nyata dari santri, dari ulama dalam era milenial. Iya, bagus. Saya memang sejak dulu ya, sejak diangkat jadi pegawai negeri sipil, cenderung gitu. Karena memang kita meskipun bukan ijazah pondok pesantren yang kita pegang adalah sekolah umum, SD, SMP, SMA, tapi kita nggak lepas ke pondok pesantren. Sejak di kampung-kampung dulu ada pengajian. Setelah itu kita ada usia SLTP, SLTA ada di pondok pesantren, ada beberapa pondok pesantren. Kemudian meskipun tidak ambil ijazah tapi kita ambil ilmu. Dengan ilmu itu yang diberikan oleh guru-guru kita. Saya masih ingat betul Abu Ali Tepiraya memotivasi kami yang muda-muda, kami para siswa-siswa, bahkan ketika itu ada siswi-siswi yang gabung di salah satu pondok pesantren Darus Sa'adahnya yang ada di Biru. Beliau memotivasi, kalian-kalian yang muda-muda. Dalam hidup ini kita tidak bisa melepaskan dari program pendidikan perubahan. Kenapa? Kalau dulu kita boleh di mana-mana, boleh apa saja, boleh suka-suka kita. Itu pesan beliau. Tapi hari ini semua kegiatan yang kita lakukan tidak boleh lepas kita memiliki ijazah. Nah ini pesan beliau yang sangat gentir, sangat penting menurut kami kira. Karena ketika itu teman-teman kami banyak putus sekolah. Kelas 1 SMA banyak udah berkeluarga, kelas 2 SMA udah berkeluarga. Jadi nggak pikir, kadang-kadang baru kelas 1 SMA udah punya program kerja yang lain. Tapi kerja itu kerja sementara. Kemudian giliran butuhnya waktu sudah habis, akhirnya mau kerja diminta ijazah nggak punya. Itu barangkali latar belakangnya. Ada yang memang ada stres, kadang-kadang dibawa ke pondok pesantren, sampai di pondok pesantren stres. Inilah yang dinetralkan, dibaguskan, dikonsepkan, diresekkan, sehingga menjadi notabene bagi saya ketika itu memotivasi diri saya dan memotivasi orang lain. Ketika saya tugas pertama sebagai pegawai negeri di Gayulus, dulu masih Aceh Tenggara, di sana kami bergabung dengan beberapa pondok pesantren. Dikenal dengan Abu Musa, dikenal dengan Abu Lamno. Ya itu kami bergabung dengan apa? Membuat kader. Yang karena organisasi kami dulu Al-Wasliyah, namanya IPA, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Gabung kami dengan pimpinan pondok. Kita samakan persepsi bagaimana cita-cita, bagaimana kondisi hari ini yang dibutuhkan oleh negara kita. Bagaimana peran para pemuda, seperti yang Bapak tanya tadi, itu bagaimana peran para pemuda. Pemuda hari ini dalam lahirnya undang-undang nomor berapa itu? Undang-undang yang ada, saya sudah catat, undang-undang nomor 18 tahun 2019. Itu juga dibarengi dengan adanya PMA 31 2020. Ini suatu hal yang memang memberi peluang kontribusi yang luar biasa secara legal, full legal. Kenapa? Alumni pondok pesantren itu memiliki ijazah. Ya, sudah bisa ke mana-mana. Bisa kemana-mana. Mendaftar Ula, pegawai, Wusta, Mulia, sama derajatnya. bahkan Ma'had Ali. Tidak hanya Ma'had Ali Ula, tapi sekarang udah Ma'had Ali Saniyah. Ya, Setara S2. S2. Hebat Dan itu. sudah ada yang terakhir itu yang di apa? Di Mudi Mesra Biru. Itu sudah ada diresmikan langsung oleh Bapak Direktur. Di antara SK diresmikan. Berapa sekarang mahasiswanya banyak? Di Sumatera itu nomor 1. Nomor 1 di Sumatera. Di luar Jawa kita. Cuma kita. Kenapa? Kenapa itu bisa? Ini yang barangkali kita perlu perhatikan. Kenapa itu bisa? Itu kontribusi juga. Ya. Partisipasi. Kenapa? Karena di ULA itu kita bisa mendapat akreditasi A. Ya. Ini tidak bisa sembarang. Ternyata pengajar saya teliti, termasuk bagian yang kami motivasi dulu ketika saya tugas kepala KUA di sana, sering berkontribusi dengan daya, sering berdiskusi dengan daya, dengan pondok pesantren yang ada. Ya. Jadi akhirnya banyak yang sudah jadi sarjana. Ya. Dalam data kemarin saya lapor Pak Direktur. Oh di Mudi Mesra itu udah ada 10 lebih saya bilang. Cuman karena nggak ada data deal nggak saya sebutkan. Ada 10 itu udah sarjana, udah doktor. Ya. Ternyata ketika hari peresmian ditanya langsung kepada pimpinan Abu Mudi. Ditanya kepada Tengku Haji Hasanul Basri, tanya berapa sudah? Langsung dijawab spontan, 16 yang sudah doktor. Alhamdulillah. Bukan hanya doktor, bahkan dokter. Ya. Dokter sudah ada. Dokter bisa hafid 30 juz. Jangan dipikir bagaimana. Sekarang dokter itu ternyata direbut oleh banyak rumah sakit. Kenapa? Dia hafid 30 juz, dia dokter. Dia alumni pondok pesantren, multi.
Baik. Jadi ilmunya sangat multi itu peran itu kontribusi pondok pesantren terhadap pembangunan negara kita. Dan alhamdulillah, dan kita terutama di Aceh, khususnya di Aceh ya, sudah ada sekelas S2 lah yang Ya. pondok pesantren, mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih ke depannya. Di setiap jenjang kehidupan itu terisi oleh anak-anak pesantren. Iya, insyaallah. Dan mungkin terakhir Pak, closing statement sedikit dari Ya, Bapak menutup acara kita ini. Ya. Silakan. Menurut saya kan peran ini yang luar biasa ini tidak lepas apa yang diamanahkan oleh Bapak Direktur. Harapan ke depan Aceh ini tidak hanya cukup dengan Sania, tapi harus ada salisa setara dengan Dan S3 doktor harus ada. Dan sudah saya disampaikan, Bapak Kanwil sudah menyampaikan ketika itu hadir bersama, saya hadir, semua hadir, para ma'had ahli yang lain yang ula itu ada, hadir semua. Akhirnya bersatu konsep sekarang untuk kontribusi kita membangun negara ini agar banyak melahirkan kader-kader generasi yang brillian. Kenapa? Backgroundnya dari pesantren. Backgroundnya dari pesantren, tapi keberadaan mereka bisa diuji. Ini yang penting. Bisa diuji bahkan menjadi calon DPRA, calon DPRK, calon DPR RI. Ini kita siapkan dari sekarang. Kenapa? Agar mengisi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada yang kontradiktif. Baik Pak, terima kasih banyak. Memang kalau kita berbicara mengenai pondok pesantren tentunya ya tidak cukuplah waktu Pak. Cuma 20 menit kita atau 15 menit. Iya, cuman terakhir boleh jadi saya sampaikan pantun aja sedikit saja. Silakan. Karena begini, ada pesan orang tua kita juga dari pondok-pondok pesantren, orang-orang dulu ya kan, diamanahkan kepada kita, dua-dua bermanfaat sebenarnya. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi dikumpulkan, dikonsepkan, menanam padi, tumbuhnya rumput. Menanam rumput, jangan mimpi tumbuhnya padi. Datang ke pondok pesantren, apalagi sudah ada undang-undangnya, regulasinya, keberadaan ijazahnya sama dengan pendidikan umum lainnya. Oh, itu laksana orang menanam padi, tumbuh rumput. Ya, yang kita butuhkan dua-dua. Padi butuh, rumput butuh. Tapi makanan pokok kita adalah beras, umumnya adalah padi. Tapi rumput itu perlu untuk soko guru. Kita piara sapi, kita piara kambing, kita juga sayur mayur dan lain sebagainya. Itu juga butuh. Karena butuh itu dua-dua itu dibuat. Kalau itu sudah, makanya jadi kesimpulan akhir kita pada hari ini, menanam padi tumbuh rumput, menanam rumput tumbuhnya padi. Dan yang paling terakhir hari ini saya sampaikan, bak tajak-jak diamanahkan Leono Toha berdatempoh situa. Ya. Bak tadua-dua berdatim tajok ketima. Menyo getanyo udipnyo sabina dalam wudu, insya-Allah akan tatemung dua-dua oro akhirat singa dengan para amiyah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini yang terakhir ya. Terima kasih Pak Kabid atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga keberadaan pesantren di tengah-tengah umat itu senantiasa memberi kontribusi yang selalu terbaik yang bisa dipersembahkan untuk rakyat. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.